dalam modul kedua titik satu ini, calon guru penggerak akan belajar telah belajar ya tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita pahami bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi adalah serangkaian kegiatan yang dibuat oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid, jadi sesuai dengan kebutuhan muridnya. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh seorang guru adalah yang pertama, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang membuat murid itu senang untuk belajar, sehingga mereka datang untuk belajar. Yang kedua, adanya tujuan pembelajaran yang jelas terkait dengan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya adalah adanya respon terhadap kebutuhan belajar murid, karena kita pahami bahwa setiap murid di kelas kita itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana membuat manajemen kelas yang efektif, mulai dari metodenya, model belajarnya, dan lain sebagainya. Nah, dalam slide ini ada 4 yang saya cantumkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang pertama, bagaimana seorang guru bisa pahami karakter murid. Ini ya, karena setiap murid dalam kelas itu berbeda-beda karakternya, jadi harus dipahami sifat dan akhlak dari setiap murid kita. Yang kedua, seorang guru harus bisa identifikasi gaya belajar murid. Sebagaimana kita ketahui, gaya belajar murid ada visual, audiovisual, kinestetik, dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami sebagai bentuk pemberian perlakuan khusus terhadap perbedaan murid yang ada di kelas kita. Yang ketiga, seorang guru harus menyiapkan murid untuk belajar, mulai dari persiapan, mulai dari mengelola kelas sampai kepada penilaian. Selanjutnya adalah ketika semua proses persiapan itu sudah dilakukan, maka diharapkan murid itu merasakan kesenangan belajar dalam kelas, belajar bersama gurunya. Tahapan dalam optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi itu dibagi atas 3 ya. Jadi ada yang namanya diferensiasi konten, ada yang diferensiasi proses, dan ada yang diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu terkait dengan segala hal yang kita ajarkan kepada murid kita. Konten tersebut itu dibedakan atas kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Bagaimana seorang murid bisa dari proses ini memaknai informasi apa saja atau materi apa saja yang dipelajari, sehingga dalam proses ini diharapkan guru bisa identifikasi setiap murid dan membimbing secara intens jika ada hal-hal yang membuat murid itu kesulitan. Dan yang terakhir ada diferensiasi produk, di mana ini berupa tagihan yang diharapkan murid lakukan, seperti misalnya membuat tulisan yang berbentuk karangan, pertunjukan, presentasi, video, atau bahkan produk-produk lainnya yang membuat peserta didik ini ada kegiatan dalam proses memahami materi yang diajarkan. Nah, hubungan antar materi terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini adalah memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan filosofi pendidikan
Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menginginkan semua proses pembelajaran itu berpihak pada murid. Kemudian terkait dengan nilai dan peran seorang guru penggerak, maka memahami karakter setiap murid itu harus ditahu oleh calon guru penggerak. Dan sebagai visi guru penggerak, bagaimana membuat proses pembelajaran itu berpihak kepada murid sehingga tumbuh budaya positif terkait dengan bagaimana membiasakan proses pembelajaran yang ada di kelas kita itu semuanya berfokus pada kebutuhan belajar seorang murid. Ya, baik. Nah, inilah hubungan yang bisa kita integrasikan terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ini berhubungan dengan filosofi pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara, juga dengan nilai dan peran seorang guru penggerak yang harus terus berinovasi dalam proses pembelajaran. Begitupun dengan visi ke depan, bahwasanya guru tidak melupakan tugas pokoknya untuk sebagaimana amanat undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga sebagai budaya positif di lingkungan sekolah dalam membelajarkan dalam proses pembelajaran murid di sekolah pun di kelas. Inilah yang bisa saya jelaskan terkait dengan hubungan antar materi pembelajaran berdiferensi dengan modul-modul yang ada sebelumnya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.